Selamat pagi anak-anak kelas 10. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran hari ini. Oke? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, untuk kali ini Ibu akan membagi materi bab 2, yaitu tentang ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk minggu ini kita udah masuk bab 2. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang macam-macam kekuasaan di negara Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di bab 2 ini kita akan mempelajari wilayah negara Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, agama dan kepercayaan, pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Itu bagian-bagiannya ya. Oke. Coba apa yang kalian lihat dengan slide ini? Ini adalah peta negara Republik Indonesia ya. Nah, ini wilayah negara Indonesia ini terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sangat luas bukan? Nah, ketentuan tentang wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain mengatur wilayah negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur tentang penduduk, agama, dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan negara. Oke, mari kita pelajari bersama untuk materi berikutnya. Ini dia wilayah negara Indonesia. Di sini ada lagu yang diciptakan oleh R. Suharjo, judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Kalian bisa menyanyikan nanti ya. Masing-masing pasti sudah tahu lagunya. Oke? Nah, bagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara? Nah, di sini Ibu akan jelaskan sedikit. Di situ dijelaskan bahwa ketentuan pasal 1 ayat 1 ini ya. Coba kalian perhatikan ini. Ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 menjelaskan bahwa wilayah NKRI yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, itu dia ya, ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008. Ini menjelaskan tentang wilayah NKRI itu bukan hanya sekedar daratan dan lautan, tetapi seluruh kesatuannya itu daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut bagian bawah. Wilayah daratan, perairan, dan udara. Nah, ini dia. Wilayah daratan Indonesia terdiri atas kepulauan yang dihubungkan oleh perairan. Ini ya. Coba kalian lihat. Ini wilayah daratan Indonesia terdiri atas kepulauan yang dihubungkan oleh perairan.
Seperti yang kalian perhatikan tadi peta yang ini. Nih, Indonesia kan negara kepulauan nih. Indonesia negara kepulauan. Oke. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Yang menghubungkan pulau dari pulau itu adalah perairannya. Ya, 5 pulau Indonesia yang terbesar. Belum pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, itu yang menyatukan itu perairan Indonesia. Kalau perairannya tidak, ya perairan kita tidak pulau ini tidak sebanyak ini, perairan kita pun tidak luas ya gitu ya. Nah, makanya Indonesia dikenal dengan negara yang berciri khas gitu ya, negara kepulauan, Nusantara, Jamrut Khatulistiwa, banyak sebutan buat Indonesia, itu agraris dan sebagainya. Nah, itu nanti Ibu akan tanyakan satu persatu ya buat kalian, apakah kalian masih ingat gitu sebutan-sebutan buat negara kita. Oke, nah itu mengenai wilayah daratan Indonesia. Bagaimana dengan wilayah perairannya? Nah, ini coba kalian lihat wilayah perairan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dibagi menjadi 3. Laut teritorial, ini nanti akan kita bahas ya, kita bahas bersama. Landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE disingkat. Nah, ini nanti Ibu jelaskan laut teritorial itu seperti apa, landas kontinen seperti apa, dan ZEE itu seperti apa ya. Berarti kalian konsepnya sudah tahu bahwa wilayah perairan Indonesia itu dibagi atas 3 gitu ya. Ada namanya laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Oke. Nah, berikutnya wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah seluas wilayah teritorialnya berdasarkan teori kedaulatan negara, Konvensi Paris, dan Konvensi di Chicago. Oke. Nah, itu dia mengenai wilayah daratan, perairan, dan udara. Oke, anak-anak, mengenai materi ini Ibu harap kalian bisa membuat suatu pertanyaan gitu ya, suatu pertanyaan apa yang kalian pandang mengenai ini ya, mengenai peta Indonesia ini gitu. Boleh kalian cirikan negara kita atau semboyannya boleh kalian tulis, sebutan Indonesia boleh kalian tulis. Nah, ini kalian silakan temukan apa kira-kira pertanyaan yang bisa dibikin mengenai melihat peta ini gitu ya. Terus apa yang kalian pikirkan mengenai pengertian wilayah NKRI tadi, apa yang kalian pikirkan gitu ya. Kemudian mengenai wilayah daratan, perairan, dan udara Indonesia juga, apa yang kalian pikirkan? Kalian akan temukan nanti gitu ya, setelah kalian bikin pertanyaannya, kalian temukan jawabannya gitu. Jadi itu nanti seperti ringkasan ya, tahap bertahap dari mulai nanti pengertian wilayah NKRI dan wilayah daratan, perairan, udaranya seperti apa gitu ya kan. Juga mengenai ini peta Indonesia tadi. Oke, anak-anak, itu tugasnya nanti selanjutnya ada di Google Classroom. Ibu akan share juga di Google Classroom, silakan dibuka ya. Oke, terima kasih, cukup sekian materinya yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Selamat pagi dan sampai ketemu di minggu berikutnya. Terima kasih anak-anak.